Halo semua, jumpa lagi di Hari Video Channel. Kali ini kita akan belajar membuat outline dan daftar isi pada laporan tugas akhir menggunakan multi-level list dan heading. Pertama, kita buka Microsoft Word. Nah, biasanya kita akan membuat outline itu secara manual. Jadi kita tulis daftar isi, misalkan dari awal lembar pengesahan abstrak, daftar pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, kemudian bab 2, seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati maka nomor urut kemudian dan yang lainnya tidak akan teratur, bisa saja terlewat atau ada yang salah penomorannya. Kemudian kita juga harus membuat daftar isinya juga secara manual. Nah, supaya lebih mudah, maka kita akan gunakan fitur multi-level list. Saya akan buka satu lagi. Nah, ini kita buat satu ini, kita akan bandingkan dengan yang manual tadi. Saya split screen-nya. Jadi kalau di Windows 10, 11 bisa split screen ya. Nah, caranya kita pilih di menu multi level. Nah, di sini kita tinggal atur misalkan untuk yang pertama, level pertama kita buat bab. Kemudian kita pilih satu angka Romawi. Nah, kemudian kita pilih heading 1. Nah, setelah heading 1 supaya dia di bawahnya lagi, kita akan klik yang level kedua. Teman-teman bisa lihat contohnya ya di sebelah itu. Untuk kedua kita pakai angka biasa. Nah, angka biasa, kemudian di depannya itu kita tambahkan level yang pertama tadi. Nah, sehingga menjadi 1 Romawi titik 1. Kita checklist di legal style supaya 1 Romawinya menjadi 1 biasa. Kemudian kita kasih heading 2. Kemudian seterusnya yang ketiga kita masukkan angka biasa. Ya, kita masukkan angka biasa. Kemudian di depannya kita kasih level sebelumnya, berarti level 2. Kita klik, nah level 2. Kemudian dikasih lagi ke samping kirinya, kita kasih level 1. Nah, sehingga nomornya nanti akan otomatis 1.1.1 seperti yang ada di preview contoh yang di kotak yang tengah itu. Kita kasih heading 3, jadi urutannya heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita coba buat sampai 4 ya. Oh ya, untuk karakternya kita pilih spasi saja. Kemudian kita pilih yang keempat, itu kita kasih nomor biasa juga 1, 2, 3. Kemudian kita klik kiri, sebelah kiri angka 1. Nah, di sini teman-teman aturlah di antara nomor itu harus maunya pakai titik atau pakai strip, itu bisa kita buat sesuai selera. Jadi dibuat seperti tadi, di kiri-kirinya itu dikasih titik, kemudian level sebelumnya, level sebelumnya, level sebelumnya sampai selesai. Kita klik legal itu supaya Romawinya menjadi angka 1 biasa. Tab karakternya diganti heading 4 ya, kemudian tab karakternya diganti spasi. Nah, ini kita coba sampai 4 saja. Jika mau lebih dalam lagi boleh, bisa diatur sendiri formatnya. Nah, seperti ini jadinya. Ini kalau sudah selesai kita tinggal OK saja. Kita klik OK seperti itu. Nah, pastikan penomorannya sudah sesuai. Oke. Nah,
Bagaimana menggunakannya? Ini sebelum kita gunakan, kita pilih style, kita edit dulu heading-headingnya. Klik kanan, modify. Nah, di sini kita atur untuk yang heading 1 itu kita kasih warnanya tetap hitam, kemudian kita kasih ukuran 14, bold, kemudian Times New Roman ya. Kita pilih Times New Roman. Kita kasih tengah ya, jadi nanti seperti bab 1 ini itu di tengah, kemudian pakai Times New Roman. Nah, kemudian kita klik OK. Oke, nah kemudian heading 2 lagi kita gedekan aja biar kelihatan. Kemudian di style di sini, style sini, klik kanan, heading 2, heading 1 udah, heading 2 modify juga, kemudian pilih warnanya tetap otomatis, kita kasih bold, Times New Roman, tapi tetap kita kasih di kiri ukuran 12. Nah, ini juga bisa teman-teman atur sesuai format keinginannya masing-masing. Heading 3 juga kita klik modify, kita atur kayak Times New Roman, ininya otomatis warnanya, kemudian klik OK. Karena kita buat sampai 4 tadi, heading 4 juga kita edit, modify, Times New Roman 12, hilangkan warnanya menjadi otomatis, garingnya, garis miringnya kita ganti. Nah, ini udah jadi. Sekarang kita akan coba. Biasanya kan kita tulis bab 1 gitu ya. Ini enggak, kita cukup membuat pendahuluan. Kemudian kita blok, klik saja heading 1. Bab 1-nya akan otomatis muncul dan otomatis ke tengah. Kemudian kita coba di bab 1 itu biasanya ada latar belakang kan. Kita klik latar belakang, kita ketik. Kemudian kita klik yang heading 2. Nah, nanti akan langsung muncul sesuai yang format multilevel yang kita buat tadi. Selanjutnya ada masalah, misalkan ini sebagai contoh saja. Nah, pokoknya seterusnya kita tinggal mengklik heading-heading yang sesuai. Latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ini masih di heading 2 karena dia ada di bawah bab 1. Nah, di manfaat biasanya ada bagi penelitian, bagi peneliti, penulis, atau bagi masyarakat, kemudian bagi instansi ya. Nah, ini kan biasanya di dalam anaknya 1.4, jadi kita pilih heading 3. Nah, jadi dia nanti akan otomatis mengikuti nomor-nomor di atasnya gitu. Ini sangat membantu sekali teman-teman ketika membuat laporan. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau penomorannya itu terlewat atau salah ketik, pasti urut kalau kayak gini. Nah, sekarang coba kalau bab 2 gitu ya. Nah, dia akan langsung muncul bab 2. Kemudian di bab 2 ada apa saja. Nah, ini saya tulis saja sebagai contoh. Misalnya contohnya di bab 2 ini biasanya ada apa aja ya. Landasan teori itu biasanya tinjauan pustakanya, materi-materi tentang materi-materi tentang apa yang kita jadikan referensi gitu. Nah, kita buat karena tadi di bawah bab 2, maka dia heading 2. Kemudian ada sistem informasi, misalkan sistem informasi ini berarti heading 3. Nah, akan otomatis 2.1, 211 gitu. Ketika kita masukkan lagi yang baru lagi, nah ikutin saja heading-headingnya sesuai posisi hierarkinya. Nah, jadi seperti ini contoh saja ya teman-teman. Jadi kalau ada yang keliru terkait hierarkinya ya mohon dimaklumi.
Yang penting kita tahu dasarnya. Contoh bab 3. Nah, dia akan otomatis jadi bab 3. Kemudian di bab 3 ada apa aja? Kita copy paste dari yang manual tadi aja biar cepet. Nah, misalkan ini kan di bab 3 ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini kita nggak perlu lagi nomor-nomornya ini. Nanti dia akan muncul otomatis. Kita hapus nomor-nomornya. Kemudian kita klik aja, kemudian pilih heading berapa? Heading 2. Ini heading 2 semua. Nah, ini yang ini ya. Heading 3. Oke. Oh ya. Oke, seperti ini. Pokoknya diatur sesuai hierarkinya. Contoh, mau sampai bab berapa nih? Bab 4, berarti pembahasan. Pembahasan, kita klik heading 1. Otomatis langsung bab 4-nya pakai Romawi. Hasil penelitian misal. Kemudian di bab pembahasan ada hasil atau uji coba gitu biasanya ya. Nah, hasil penelitian, hasil uji coba misalkan. Sebenarnya banyak, tapi ini untuk contoh saja. Jadi kita kasih 2. Hasil uji coba aplikasi. Kita klik, kita kasih heading 2. Nah, langsung dia ngikut bab 4, jadi otomatis 4.1, 4.2 gitu. Jadi nggak mungkin salah. Kesimpulan penutup. Nah, ini bab 5, heading 1. Kemudian biasanya ada kesimpulan dan saran. Ini kita kasih heading 2. Nah, langsung otomatis 5 dia karena ada bab 5. Nah, ini contoh membuat outline-nya ya. Nah, kalau ini sudah jadi teman-teman kalau buat laporan tuh buat outline-nya dulu seperti ini. Nanti baru diisi. Nah, teman-teman baru ngisi dengan paragraf-paragraf yang ingin dimasukkan. Jadi kita buat outline dulu sehingga kita tahu batas mana pekerjaan kita, apa saja lagi yang belum selesai. Jadi kita ada target. Kalau teman-teman langsung ngetik dari awal gitu, nggak tahu nanti bakal ada apa lagi gitu. Ketika sudah ada outline itu sangat memudahkan. Nah, ini saya copy paste aja contoh seperti ini. Nah, di masalah ini dimasukkan juga latar belakang masalahnya. Jadi kita sudah tahu kita harus buat apa saja. Nah, tinggal kita mengikuti outline yang sudah ada. Nah, ini termasuk langkah-langkah membuat laporan juga supaya cepat selesai. Nah, misalkan nih di dalam penomoran ini ternyata kita kurang nih. Ternyata di antara penomoran, di antara outline ini ada yang harus kita sisipkan. Nah, itu teman-teman nggak perlu takut. Jadi dia akan otomatis ngurut sendiri nomornya nanti. Misal di mana ya? Kita contohkan. Oke, kita kasih di tengah-tengah, bukan di sini. Nah, ini saya kasih di atas. Itu kan 3.1-1-nya kan di bagian bawah ya. Jadi kita kasih apa ya? Saya contohkan di oke. Nah, misalkan survei, misalkan anggap saja. Kita klik di heading berapa ini? Heading 3 ya. Kita klik heading 3. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ketika saya klik, 3.1-1-nya pindah ke survei. Yang di bawahnya otomatis mengurutkan 312, 313. Nah, begitu juga coba kita buat di tempat lain.
Misal di sini apa biasanya apa kalau buat sistem nih, alur flowchart mungkin ya, flowchart. Coba kita kasih, nah ini kita anggap sajalah, nah, yang penting kita mengerti caranya. Diagram flowchart. Nah ini harusnya menjadi 3, 2, 3 ya. Nah ketika diklik, kita klik ini. Nah 3, 2, 3 bawahnya langsung ikut, jadi tidak akan salah lagi. Nah jadi seperti itu kelebihannya, kemudahannya. Kita juga udah tertata ininya, laporannya, tinggal kita buat paragraf-paragraf. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana dari yang kita buat outline tadi. Itu biasanya kan di atas ada apa tadi ya, coba lihat yang manual tadi itu. Nah ini ada lembar pengesahan, ada lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar. Nah kan bingung nih, kan kalau diklik ada, jadi ada daftar bab 1, bab 2 gitu ya. Nah gimana ngakalinnya? Nah ini nggak perlu diatur lagi, kita tinggal hapus saja bab-babnya ini. Nah kita hapus saja tulisan bab 1, bab 2 nya, nanti dia akan urut lagi. Nah seperti itu, tinggal kita hapus babnya. Jadi ketika tidak ada tulisan bab, dia akan mulai pendahuluannya tetap akan bab 1. Nah seperti ini. Nah jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu disetting lagi, cukup sama multi level listnya. Sekarang saya pecah masing-masing per halaman supaya seperti beneran laporan gitu. Abstrak, kata pengantar, kemudian daftar isi, ini contoh aja ya, makanya kosong. Kemudian daftar tabel, daftar gambar, mungkin ada lain-lain lagi, lampiran atau apa gitu. Nah bab 1 biasanya dimulai dari halaman baru, kemudian bab 2, bab 3 nya juga halaman baru, bab 4 halaman baru, bab 5. Nah biasanya kan kayak gini nih. Nah tadi kan kita udah buat halaman-halaman per ini, lembar pengesahan ini dan yang lainnya. Coba kalian klik di view ya, view, kemudian navigation pane. Nah coba lihat di sebelah kiri, sudah jadi ininya, navigationnya. Kita bisa klik-klik menuju ke halaman yang kita inginkan. Nah sekarang kita masukkan ke daftar isi. Kita klik daftar isi. Nah kita hanya perlu menambahkan reference table of content, pilih paling atas, klik kayak gitu. Nanti nah udah jadi deh, tinggal hapus aja tuh tulisan kontennya tuh. Jadi outline sudah jadi. Oh ya, oke. Kontennya udah jadi, outline-nya udah ada, outline-nya udah jadi, kemudian sudah tertata. Daftar isinya pun tinggal tampilkan aja, nggak perlu buat lagi manual. Nah gitu caranya, gampang kan? Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa mempermudah pekerjaannya menggunakan Microsoft Word. Masih banyak fitur-fitur di Microsoft Word yang mempermudah kita dalam bekerja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.